Mel-Mel sebut Saka Tatal bersama para pelaku di kasus Vina Cirebon. Mel-Mel menjadi sosok baru dalam kasus kematian Eki dan Vina Cirebon. Kemunculan Mel-Mel setelah Linda menyebutkan namanya terlibat dalam kematian Eki dan Vina Cirebon. Mel-Mel pun lantas membantahnya dan ungkap cerita yang diketahuinya salah satunya tentang Saka Tatal. Saka Tatal masuk dalam 9 pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang kini sudah diamankan polisi. 8 diantaranya telah divonis pengadilan dan Saka Tatal kini sudah bebas karena saat kejadian dirinya masih di bawah umur. Saka Tatal sempat membantah dan menyebut dirinya korban salah tangkap polisi. Kini dengan munculnya Mel-Mel terungkap bahwa Saka Tatal juga termasuk pelakunya. Kepada publik, Mel-Mel mengaku bisa melihat wajah para pelaku dengan jelas saat menyimpan Vina dan Eki di TKP Jalan Flyover Talun. Sebab, kata dia, area lokasi pembuangan jasad Vina dan Eki cukup terang sehingga ia bisa melihat sosok pelaku dengan jelas. Menurut Mel-Mel, jika beberapa terpidana yang dipenjara saat ini ada di lokasi kejadian. Bahkan Mel-Mel mengaku melihat Saka Tatal. Saka Tatal ada, saya bisa mempertanggungjawabkan. Saka Tatal terus yang saya tahu di Ucok, entah siapa panggilannya di geng motor saya nggak tahu, kata dia dilansir tribunnewsbogor.com dari akun YouTube Tiffen. Kesaksian Mimel justru berbanding terbalik dengan cerita mantan terpidana kasus Vina Cirebon Saka Tatal. Diwawancarai kanal YouTube TV One News, Saka Tatal mengurai cerita berbeda soal keberadaannya di malam pembunuhan Vina Cirebon. Pemuda asal kota Cirebon itu mengaku jika dirinya berada di rumah sang paman saat insiden pembunuhan Vina Cirebon. Waktu di malam kejadian saya posisi ada di rumah paman saya. Sama kakak saya juga ada, paman saya ada, sama teman-temannya kakak saya. Dari sebelum maghrib, hingga jam 10 lewat, kata Saka Tatal di tanggal 20 Mei tahun 2024. Lalu pukul 23 WIB hingga subuh, Saka Tatal mengakui dirinya berada di luar rumah. Saka bahkan mengakui dirinya sempat berada di dekat jembatan layang di malam hari tersebut. Seperti diketahui, jembatan layang alias jembatan Talun adalah TKP ditemukannya jasad Vina dan Eki. Jam 11 kurang saya pindah mengantar teman saya ke bengkel, motornya rusak minta diantar. Saya langsung ke bengkel, sebelum ke bengkel saya mau lewat flyover jalan layang, kata Saka Tatal. Diceritakan Saka Tatal, ia sempat melihat banyak polisi di dekat jembatan layang tersebut. Tapi karena takut dirazia, Saka Tatal dan teman-temannya pun putar balik ke arah bengkel. Bak keceplosan, Saka mengaku berada di luar rumah di malam kejadian Vina dan Eki hingga subuh. Padahal sebelumnya, ia mengaku dirinya ada di rumah saat Vina dan Eki dibunuh. Sebelum lewat flyover jalan layang, ada perumahan, dari kejauhan kelihatan ada polisi. Dikira saya itu razia soalnya tiap minggu ada razia. Teman saya enggak ada yang pakai helm sama sekali. Jadi saya putar balik juga ke bagi dua. Abis ke bengkel sampai pagi, pulang subuh, ungkap Saka Tatal. Saka Tatal yang kala itu masih berusia 15 tahun pun divonis 8 tahun penjara. Mendekam di penjara hanya 3 tahun 8 bulan, Saka Tatal banyak mendapatkan remisi dan potongan masa hukuman karena mengikuti program pelatihan. Saka Tatal resmi bebas dari penjara di tahun 2020. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak.
Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Linda ternyata kenal Ucil, pembunuh Vina Cirebon ada di lokasi kejadian. Linda, satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ternyata mengenal Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, terpidana kasus yang sama. Bahkan, Linda bertetangga dengan Ucil, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Bahkan satu saksi kunci kasus Vina, teman Eki juga melihat keberadaan Ucil pada kejadian Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Talun, Cirebon, Jawa Barat. Sebatas informasi, Rivaldi alias Ucil merupakan satu dari 8 pelaku yang sudah divonis. Awalnya Ucil divonis hukuman mati, namun bandingnya diterima menjadi dia di penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan, peran Ucil terbilang sadis. Dia turut bersama pelaku lain mengejar dan melempari batu. Bahkan Ucil pula lah yang memukul Eki dan Vina menggunakan kayu. Setelah dianiaya, Ucil juga yang menusuk dada Eki menggunakan samurai. Selain itu warga perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon ini juga turut memperkosa dan menyabetkan samurai ke kepala belakang Vina. Masih dalam dakwaan disebutkan bahwa saat sebelum dikejar pelaku, Eki dan Vina bersama Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awot. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM mengatakan Gaga Awot mengenali Ucil. Ada satu yang valid yang dikenali Liga Akbar, yaitu Rivaldi Aditya, kata Tony. Ia menduga ayah Eki berani menangkap 8 pelaku bukan hanya dari keterangan AF semata. Kesaksian Gaga Awot, menurut Tony turut menambah keyakinan ayah Eki, Rudiana. Liga Akbar mengenal salah satu pelaku, sehingga dari salah satu pelaku dikembangkanlah jadi 11 pelaku, kata Tony. Ternyata bukan hanya Gaga Awot yang mengenal, Linda juga. Satu kenal yang sudah di dalam, sudah divonis, si Rivaldi itu, Ucil, kata Linda. Linda tak asal mengenal wajah dan nama. Rupanya Ucil adalah kakak kelas dan tetangga rumah Linda. Kakak kelas SD, tetangga di rumah, katanya. Namun begitu Linda tak mengetahui detail soal pribadi Ucil. Gak tahu, anggota geng motor, karena gak sedekat itu. Gak pernah ngobrol, dia juga jarang di rumah. Ketemu terakhir waktu SD. Waktu SD sih baik orangnya, karena masih anak-anak sih, kata Linda. Sedangkan pihak Ucil berkuku tak terlibat kasus Vina Cirebon. Pengacara, Jogi Nainggolan mengatakan Ucil sudah ditahan sehari sebelum pelaku kasus Vina ditangkap atas kasus kepemilikan senjata tajam berupa samurai. Sebenarnya terjerat kasus Undang-Undang Darurat tentang senjata tajam, tapi dia kemudian digeser menjadi salah satu terdakwa dalam kasus Vina, kata Jogi. Ucil dipastikan ada di lokasi pembunuhan Vina Cirebon, sempat disebut beda kasus. Sosok Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, dipastikan berada di lokasi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam. Sedangkan pihak Ucil, melalui pengacaranya, Jogi Nainggolan, menyebut jika Ucil tak terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon lantaran ia sudah ditahan atas kasus kepemilikan senjata tajam berupa samurai, sehari sebelum pelaku kasus Vina ditangkap. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Ternyata ada beberapa teman Vina Cirebon yang mengenali Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil. Bahkan satu saksi kunci kasus Vina, teman Eki juga melihat keberadaan Ucil pada kejadian Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Talun, Cirebon, Jawa Barat. Sebatas informasi,
Rivaldi alias Ucil merupakan satu dari 8 pelaku yang sudah divonis. Awalnya Ucil divonis hukuman mati, namun bandingnya diterima menjadi dia di penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan, peran Ucil terbilang sadis. Dia turut bersama pelaku lain mengejar dan melempari batu. Bahkan Ucil pula lah yang memukul Eki dan Vina menggunakan kayu. Setelah dianiaya, Ucil juga yang menusuk dada Eki menggunakan samurai. Selain itu warga perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon ini juga turut memperkosa dan menyabetkan samurai ke kepala belakang Vina. Masih dalam dakwaan disebutkan bahwa saat sebelum dikejar pelaku, Eki dan Vina bersama Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awot. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM mengatakan Gaga Awot mengenali Ucil. Ada satu yang valid yang dikenali Liga Akbar, yaitu Rivaldi Aditya, kata Tony. Ia menduga ayah Eki berani menangkap 8 pelaku bukan hanya dari keterangan Aep semata. Kesaksian Gaga Awot, menurut Tony turut menambah keyakinan ayah Eki, Rudiana. Liga Akbar mengenal salah satu pelaku, sehingga dari salah satu pelaku dikembangkanlah jadi 11 pelaku, kata Tony. Ternyata bukan hanya Gaga Awot yang mengenal, Linda juga. Satu kenal yang sudah di dalam, sudah divonis, si Rivaldi itu, Ucil, kata Linda. Linda tak asal mengenal wajah dan nama. Rupanya Ucil adalah kakak kelas dan tetangga rumah Linda. Kakak kelas SD, tetangga di rumah, katanya. Namun begitu Linda tak mengetahui detail soal pribadi Ucil. Gak tahu, anggota geng motor, karena gak sedekat itu. Gak pernah ngobrol, dia juga jarang di rumah. Ketemu terakhir waktu SD. Waktu SD sih baik orangnya, karena masih anak-anak sih, kata Linda. Sedangkan pihak Ucil berkuku tak terlibat kasus Vina Cirebon. Pengacara, Jogi Nainggolan mengatakan Ucil sudah ditahan sehari sebelum pelaku kasus Vina ditangkap atas kasus kepemilikan senjata tajam berupa samurai. Sebenarnya terjerat kasus Undang-Undang Darurat tentang senjata tajam, tapi dia kemudian digeser menjadi salah satu terdakwa dalam kasus Vina, kata Jogi. Pelakuan Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon, sebut pesta belum berakhir. Satu di antara pelaku pembunuhan Vina Cirebon Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil, sempat menyebut jika pesta belum berakhir. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Usai ditelusuri, terungkap akun Facebook Ucil yang dibuatnya pada 2016. Rupanya setelah melakukan perbuatan keji itu pada Vina Cirebon, Ucil terlihat tak menyesal. Hal itu tampak pada postingan Ucil di Facebook tak lama setelah kejadian itu. Pada Desember tahun 2016, Ucil membuat akun Facebook baru bernama Evan Aldiano Unyil. Sebelumnya ia memiliki akun Facebook bernama Ucil Afrilio. Pada akun Evan Aldiano Unyil, Ucil kerap memposting kegiatannya di dalam penjara. Ucil juga memposting foto dirinya saat memakai batik yang sama saat ia menjalani sidang tuntutan pada Mei tahun 2017. Seolah tak menyesal, ia bahkan sesumbar kalau kehidupan di penjara tidak membuatnya tak bisa melakukan apapun. Selau pesta belum berakhir, jangan menyalahkan keadaan Tuhan yang lebih tahu kapan kita harus bahagia, tulis Ucil. Kemudian ada posting Ucil mengaku sedang menunggu sidang tuntutan. Ucil DKK pun didakwa hukuman mati. Namun pada tanggal 26 Mei tahun 2017 mereka divonis hukuman penjara seumur hidup. Akun Facebook Ucil pun terakhir aktif pada tanggal 2 Mei tahun 2017. Sebelumnya ia sempat menulis akan dipindahkan ke rutan Kosambi. Sosok saksi kunci kasus Vina Cirebon, kini tak diketahui keberadaannya. Sosok saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon kini menghilang. Adalah Linda atau Indah, yang merupakan sahabat Vina yang disebut sebagai saksi kunci. Linda atau Indah tersebut disebut-sebut sebagai orang yang mengetahui wajah Egi, satu di antara pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang saat ini masih buron. Namun keberadaan Linda hingga saat ini belum diketahui. Banyak yang menyebut kalau Linda adalah Indah. Nama Linda sendiri digunakan hanya dalam film Vina, sebelum 7 hari. Namun Indah pun memberikan beberapa kode kalau dirinya bukan Linda. Dalam kasus Vina Cirebon ini, Polda Jawa Barat menetapkan 3 pelaku sebagai DPO. Mereka adalah Pegi alias Perong, Andi, dan Dani. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan membantah kalau pelaku yang masih buron merupakan anak oknum polisi.
Sejauh ini yang anak anggota polisi justru korban, bukan para pelaku, kata Kombes Surawan. Penyidik juga akan kembali memeriksa keterangan 8 tersangka yang kini sudah jadi narapidana. Linda sendiri disebut-sebut kerasukan arwah Vina pada hari ketiga kasus itu. Vina kabarnya merasuki tubuh Linda karena sahabatnya itu tidak datang ke pemakaman. Melalui postingannya, Indah berusaha menjelaskan kalau dirinya bukan Linda. Bahkan Indah membagikan momen terakhir bertemu dengan almarhum. Indah menuliskan kalau dirinya bersahabat dengan Vina dan satu temannya lagi berinisial P. Kedekatan mereka bertiga bahkan sempat menangis dan tertawa bersama. Sebelum kejadian dia meninggalkan kita dia pernah berkata kita sama-sama terus ya mau senang ataupun duka wajah sedih, tulis Indah. Menurut Indah, pada malam kejadian dirinya masih sempat bertemu dengan almarhum Vina Cirebon. Jadi ceritanya tepatnya di malam minggu sebelum kejadian dia lewat depan remku dia cuma menyapa saja karena dia sama cowoknya, tulis Indah lagi. Kemudian sekitar pukul 3-4 waktu Indonesia Barat, temannya yang berinisial P itu mendapat kabar kalau Vina sudah ada rumah sakit. Si P itu lingseng menuju ke RS dan dia lihat si Alem sudah berceceran darah dan luka-luka GBRP lama dia dikabarkan sudah meninggal dan setelah itu Alem dibawa ke tempat teremnya dan si PJGA mengantarnya, jelas Indah lagi. Indah melanjutkan, P kemudian menemui dirinya dan memberikan kabar kalau Vina Cirebon sudah meninggal dunia. Di situ aku gak percaya karena tadi malam aku ketemu dia baik-baik saja, kata Indah lagi. Kemudian Indah ditemani oleh P datang langsung ke rumah Vina dan melihat jasadnya. Di situ aku benar, bengong sambil nangis dan di situ aku memeluk si P sambil nangis bareng, apa ini yang dinamakan nangis bareng, tulis Indah. Keberadaan Indah pun hingga saat ini masih misteri. Banyak akun sosial media yang disebut-sebut sebagai Indah. Namun belum ada satupun yang terkonfirmasi.